Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gian Fizatul Ramadan dari Data Analis angkat tahun 2025. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Workflow Machine Learning atau CRISP-DM yang merupakan singkatan dari Cross Industry Standard Process for Data Mining. Model ini menjelaskan tentang tahapan-tahapan utama dalam membangun sebuah solusi berbasis data yang dimulai dari memahami masalah bisnis sampai model yang siap digunakan. Oke, pada proses pertama ini adalah business understanding. Business understanding ini adalah langkah pertama. Pada tahap ini kita fokus memahami tujuan bisnis atau masalah apa yang ingin kita pecahkan dengan data. Misalnya, apakah tujuan untuk meningkatkan penjualan, mengurangi churn pelanggan, atau memprediksi permintaan barang. Tahap ini penting karena akan menjadi arah untuk proses selanjutnya, yaitu data understanding. Data understanding ini merupakan proses yang dimana setelah kita tahu tujuan bisnisnya, kemudian kita mengumpulkan data yang relevan, mengeksplorasi isinya, dan memahami karakteristiknya. Kita juga mencari tahu apakah ada data yang hilang atau tidak valid, atau pola menarik yang bisa membantu. Nah, dari data understanding ini kita lihat lagi apakah data yang tidak valid, ada data yang tidak valid atau tidak. Kemudian kita kembali melihat business understandingnya. Selanjutnya, setelah data understanding, kita lanjut ke data preparation. Data preparation ini adalah tahap pembersihan atau transformasi data dan transformasi data. Di sini kita memastikan data sudah siap untuk dipakai untuk membangun model. Nah, biasanya kita melakukan data cleaning, feature selection, encoding, dan scaling. Pada tahap ini sering sekali memakan waktu yang sangat lama karena merupakan proses yang sangat penting untuk hasil yang selanjutnya. Selanjutnya kita ke modeling. Modeling ini kita membangun model machine learning digunakan dengan algoritma tertentu seperti regresi, pohon keputusan, atau random forest. Kita melakukan pengujian sebagai parameter untuk mencari model dengan performa terbaik dilihat dari data preparation yang kita lakukan. Selanjutnya ada proses evaluation. Dapat dilihat proses evaluation ini adalah lanjutan dari proses modeling. Nah, jadi di proses ini tujuannya untuk mengevaluasi performa model menggunakan matriks tertentu seperti akurasi, precision, recall, dan error rate atau persentase error. Nah, kalau hasilnya belum memenuhi tujuan bisnis, kita bisa kembali ke tahap modeling ini untuk melihat perbaikan apa yang perlu kita lakukan. Selanjutnya dari proses evaluation, kita menuju proses deployment atau proses implementasi model ke dunia nyata yang digunakan untuk diintegrasikan ke aplikasi dashboard atau sistem perusahaan agar bisa memberikan prediksi secara otomatis. Setelah deployment, kita juga perlu melakukan pemantauan agar model tetap akurat seiring waktu. Dari proses evaluasi ini kita juga dapat kembali ke proses yang pertama, yaitu business understanding. Dapat kita lihat lagi ke business understanding yang kita lakukan pada tahap awal untuk tujuan bisnis apa. Baik, sekian penutup dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.